Kalau dilihat dari kacamata sejarah peradaban Islam, Indonesia ini adalah negara yang maju, Pak. Sekalipun katakanlah Indonesia ini jauh dari pusat kekuasaan, ya, tapi Indonesia tetap menjadi bagian integral yang satu dengan pusat kekuasaan yang ada di Timur Tengah, termasuk juga dengan kerajaan Turki Utsmani. Konsep modern state yang ada sekarang ini adalah warisan, kalau di Indonesia warisannya Belanda, Malaysia warisannya Inggris, sehingga ketika berbicara tentang teritorial, maka ini wilayah saya, ini wilayah Anda. Ya ayyuhan nasu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini lagi-lagi berkaitan dengan sejarah, bahwa dengan sejarah ini kita bisa mengetahui banyak hal. Ya, kita akan bisa mempelajari apa yang bisa kita ambil dari sejarah itu, termasuk juga kita akan tentunya jauh lebih dewasa menghadapi menghadapi beberapa peristiwa ataupun problematika umat Islam, ya, terutama era kontemporer ini. Ketika berbicara tentang sejarah Islam, itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama sejarah pra-Islam, yang kedua masa Rasulullah SAW, dan yang ketiga masa pasca Rasulullah SAW. Al-Quran banyak berbicara tentang umat-umat terdahulu. Al-Quran banyak berbicara tentang Nabi, yang secara tidak langsung ini adalah berbicara tentang sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah adalah peristiwa masa lalu yang menurut Ibnu Khaldun itu terbagi menjadi dua. Ada sisi zahirnya, ada sisi batin. Karena hakikatnya sejarah itu, apalagi yang ada dalam Al-Quran, itu akan menjadi pelajaran bagi umat-umat sesudahnya. Cerita yang ada dalam Al-Quran ini banyak kita temukan dalam kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi. Selama itu tidak bertentangan dengan agama Islam, maka itu bisa diterima, Pak. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran kemudian diceritakan oleh orang-orang yang masuk Islam dari kalangan Yahudi. Ada Abdullah ibnu Salam, kemudian ada Ka'ab al-Akhbar misalkan. Banyak sahabat yang menerima cerita-cerita dari Yahudi terkait dengan para nabi, karena hakikatnya Islam liutammima makarimal akhlak, kata Nabi. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Artinya apa? Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Islam adalah agama yang muncul setelah agama Yahudi dan agama Nasrani, yang kemudian Islam akan menjadi penyempurna. Karena itulah ketika berbicara tentang Nabi, maka Nabi pun ada dalam agama-agama Yahudi, ada dalam agama-agama Nasrani, kecuali dalam agama-agama ardi, agama-agama yang tidak didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apakah kemudian Al-Quran itu kitab sejarah? Bukan. Al-Quran bukan kitab sejarah, tapi Al-Quran berbicara tentang sejarah. Kalau sejarah berbicara tentang kronologis, harinya apa, tanggalnya berapa, tahun berapa, dan seterusnya. Tapi dalam Al-Quran tidak. Cerita yang ada dalam Al-Quran itu adalah benar. Ya. Ketika berbicara tentang keilmuan, nah ini menjadi tentatif, karena kebenarannya itu tidak bisa mutlak. Kebenaran mutlak itu hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Al-Quran bersifat absolut dan kebenarannya mutlak. Tapi ketika masuk ke dalam ranah para mufassir, para ahli Al-Quran, maka itu kemudian bisa saja berbeda. Al-Quran juga berbicara tentang kehidupan pada masa Rasulullah SAW, yaitu sejarah-sejarah pada masa Rasulullah dan para sahabat. Cerita dan sejarah itu berbeda. Kalau cerita itu berarti al-hikayah al-mutasonna, sejarah yang dibuat-buat, seperti ya legenda ataupun mitos dan seterusnya, itu dibuat-buat. Yang namanya sejarah itu adalah al-hikayah al-waqi'iyah, sejarah yang nyata, yang ada pelaku termasuk juga peristiwanya. Jadi ketika kita berbicara tentang Nabi, Rasulullah dan para sahabat, kita temukan sejarah beliau itu dalam sirah nabawiyah. Beliau diangkat menjadi Rasul selama 23 tahun. Tapi beliau diangkat atau beliau berprofesi sebagai seorang berdagang itu selama kurang lebih 28 tahun, Pak. Dari usia 12 tahun sampai usia 40 tahun. Artinya sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, beliau juga menjadi seorang pebisnis. Dan ini diakui beliau sebagai seorang ekonom. Belum lagi
beliau sebagai seorang negarawan, bagaimana membangun kekuatan di Madinah. Tidak lebih dari 2 tahun sudah mampu membangun kekuatan, sehingga di tahun pertama di Madinah beliau juga sudah mampu menghadapi orang-orang Quraisy yang kejam. Tidak hanya sekedar kemudian beliau seorang nabi, tapi membawa masyarakat menjadi seorang masyarakat yang unggul, membangun peradaban. Berbeda dengan peradaban yang lainnya, peradaban Islam dibangun dari Islam. Kalau kita lihat di era sekarang ini, ya, di mana umat Islam cenderung stagnan. Umat Islam dalam dunia keilmuan misalkan itu cenderung stagnan, tidak bergerak dibandingkan dengan beberapa bangsa-bangsa yang lain. Kita jauh dengan bangsa Barat untuk saat ini. Tapi pada saat ini kita sering melihat bahwa yang unggul, dominan dalam banyak keilmuan, kemajuan itu didominasi oleh orang-orang non-muslim, dan yang seperti inilah sepertinya yang kemudian menjadi miris bagi kita. Hidup di tengah dua pusaran besar, yaitu pusaran kekuatan barat dan kekuatan timur. Ya, bahwa umat Islam masa lalu pernah membangun peradaban, dan ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita bagaimana umat Islam membangun sebuah peradaban di masa yang akan datang. Tentunya dengan melihat beberapa kemajuan yang ada pada masa lalu, bukan untuk nostalgia, tapi untuk melihat betapa kita bangga dengan adanya masa lalu umat Islam yang gemilang.